Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pikir laptop saya hang ini kan, nggak ada yang jawab. Hanya 2 orang aja yang jawab, Iqbal Syah sama Sonia. Yang lain mana suaranya ini? Siang, Pak. Siang, Pak. Alhamdulillah. Inilah. Karena cuaca alhamdulillah kita lihat hari ini cerah, jadi harus semangat. Nih kan, jangan lemas seperti minggu yang lalu karena cuaca kurang mendukung. Jadi baru aja juga Jakarta ditimpa musibah gempa 5,6. Jadi tadi saya lagi mantau kondisi di Jakarta. Karena ada adik di sana tinggal. Alhamdulillah nggak ada masalah, makanya baru saya on-kan untuk kameranya. Baik, jadi hari ini kita pertemuan ke-6 tinggal 2 minggu lagi kita melaksanakan UTS dan sesuai dengan di portal UTS akan dilakukan secara tatap muka. Mungkin nanti dalam minggu ini atau minggu depan untuk soalnya sudah saya upload di portal dan di e-learning. Nah, namun mekanismenya belum tahu apakah soalnya dosen yang memperbanyak sendiri atau dari biro. Sampai hari ini belum ada informasi terkait mengenai UTS, mekanismenya bagaimana. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman lebih lanjut dari biro. Biasanya sih 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian, syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan ujian biasanya sudah di-upload baik di portal maupun di grup daripada dosen. Namun sampai saat ini belum ada. Jadi kita tunggu mekanismenya. Kalau seandainya dosen yang memperbanyak soal ujian, ya saudara tinggal download aja nantinya ketika ujian. Nah, melihat langsung di handphonenya, ya kan, untuk UTS-nya. Karena UTS-nya dilaksanakan secara tatap muka. Itu di pertemuan ke-8. Nah, setelah itu ya dipersiapkan nantinya di pertemuan ke-10 sesuai dengan kesepakatan kita akan mengumpulkan tugas kelompok secara keseluruhan. Nah, bagi yang ingin direvisi untuk tugasnya silakan kirim via email. Nanti akan saya cek apakah telah sesuai sistematika yang telah kita sepakati atau tidak. Nah, itu. Nah, setelah UTS sampai dengan pertemuan terakhir, kita tidak ada lagi kelas online. Nah, mudah-mudahan juga
tidak ada bentrok dengan aktivitas saya di luar dari mengajar. Ini yang nanti kita lihatlah kalau nantinya seandainya bentrok, ya kita akan cari ganti harinya, apakah pagi, ya kan, atau siang namun di hari yang lain, apakah Selasa atau Rabu dan lainnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang membuat pertemuan kita nanti jadi terhambat. Baik, jadi kita masih membahas mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai asas daripada desentralisasi yang merupakan perubahan dari asas sentralisasi. Ya kan, di mana yang semulanya kewenangan itu berada di tangan pemerintah pusat, namun sebagiannya diberikan kepada pemerintah daerah, kecuali ya kan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang merupakan tugas dari pemerintah pusat. Nah, jadi awalnya sentralisasi seluruhnya yang melaksanakan tugas pemerintahan adalah pemerintah pusat. Ternyata untuk sentralisasi ini kita review dulu ya kan, perkuliahan. Ada dampak yang baik dengan sistem sentralisasi. Ya, dengan sistem satu komando, maka kelompok, golongan, ataupun masyarakat yang ada di bawahnya tidak membuat satu kekuatan yang dapat memecah ataupun memisahkan diri dari negara. Ya kan? Nah, karena semua peraturan ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi satu kesatuan kebijakan yang berlaku di seluruh negara tersebut. Sama semuanya pemberlakuannya. Misalnya tentang upah minimum, ya apa yang ditentukan oleh pusat, maka itulah yang akan berlaku ke daerah. Daerah tidak bisa menentukan berapa upah minimum misalnya. Kemudian pelayanan publik, nah itu. Nah, tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi satu kesatuan yang besar. Selain itu juga kalau sentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di mana seluruh ya hasil daripada alam ataupun sumber daya alam yang ada di daerah-daerah dikontrol dan diawasi oleh pemerintah pusat. Nah, ini sama juga dengan masa penjajahan kan gitu. Nah, memang lebih sentralisasi ini
ya kan, mudah untuk mengaturnya semuanya. Jadi daerah itu tidak memiliki kekuatan, tidak ada memiliki hasrat yang lebih mengutamakan, kepentingan umum daripada kepentingan daerah. Sehingga daerah-daerah tersebut atau golongan atau perorangan tidak bisa membuat satu kebijakan untuk kepentingannya. Semua harus bersumber atau bermuara kepada pemerintah pusat. Nah, jadi tujuannya itu sentralisasi ya juga bisa menjadi, kesatuan dalam pelaksanaan hukum dan membawa kepada pelanggaran pelanggaran kekuatan penggalangan kekuatan. Nah, mudah untuk mengontrolnya, kan gitu. Karena semua satu visi. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangannya ketika sentralisasi, maka yang paling utama adalah pemerataan terhadap kebijakan atau urusan-urusan pemerintahan menjadi terbengkalai. Nah, kenapa? Karena ya semua dilaksanakan oleh pusat. Nah, sementara kepala presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, namun juga sebagai kepala negara. Nah, tidak mungkin presiden mampu untuk mengurus ini semuanya. Ya kan, dia sebagai kepala negara mengurus hubungan keluar, nah sebagai kepala pemerintahan mengurusi urusan ke dalam. Nah, selain itu penyuburan tumbuhnya birokrasi dalam arti negatif dalam pemerintahan. Nah, maksudnya demokrasi pada saat sistem sentralisasi ini menjadi lemah. Nah, tidak ada yang bisa memberikan pendapatnya secara transparan. Kan karena semuanya menyampaikan pendapat kepada pemerintah pusat, tidak ada pemerintah daerah memiliki kekuatan secara yuridis. Nah, saya itu kelemahannya adalah menambah beban tugas daripada pemerintah pusat. Ya, tadi seperti saya katakan, dia sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, sehingga menyulitkan daripada pemerintah pusat untuk mengatur, mengurus seluruh urusan yang ada di Sabang sampai Merauke. Dasar inilah sehingga pemerintah pusat menciptakan satu asas untuk pelaksanaan pemerintahan akan sesuai dengan yang diharapkan atau pemerataan dalam meningkatkan kebijakan publik. Nah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tujuan daripada desentralisasi, ya kan, supaya menghindari juga kemungkinan sewenang-wenangan dari pemerintah pusat dalam membuat suatu kebijakan, karena kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Kenapa? Karena yang melaksanakan peraturan perundang-undangan itu bukan pemerintah, tetapi dalam masyarakat.
Nah, masyarakat atau warga yang diutamakan melaksanakan segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, makanya diperlukanlah pemerintahan daerah untuk mengakomodir segala keinginan dari masyarakat ataupun membuat peraturan sesuai dengan kondisi perekonomian, kondisi geografis, kondisi sosiologis maupun antropologis dari daerah tersebut. Nah, kelebihannya desentralisasi juga adalah untuk mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, ya kan? Terutama ketika ada suatu kebijakan publik yang sangat mendesak, yang harus dikeluarkan regulasinya atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna untuk pembangunan. Nah, apabila masih menggunakan sentralisasi, hal ini sangat, memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan satu persetujuan, ya kan. Bisa jadi presiden sedang dalam urusan kenegaraan sehingga tidak bisa untuk menyetujui segala peraturan yang sudah dibahas oleh DPR misalnya. Nah, kenapa? Karena dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat. Nah, jadi sehingga segala sesuatu kebijakan yang sifatnya adalah mendesak, daerah sudah bisa mengambil keputusan. Jadi suara pusat merupakan suara daerah. Apa yang dibuat oleh daerah, maka itulah yang menjadi eh, hukum yang dibuat juga oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Nah, disinilah kan dengan desentralisasi, sistem demokrasi juga sudah terbuka, di mana daerah bisa menentukan atau membuat hukumnya sendiri. Akan tetapi harus tetap diingat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, di mana kedudukan daripada pemerintah daerah bukan merupakan peraturan yang mendasar ataupun yang utama, tetapi dia merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu berada di posisi keberapa? Siapa yang bisa ngasih masukan? Ada yang bisa memberikan tanggapannya, ya kan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita berada di urutan keberapa?
Ada yang bisa ngasih tanggapan? Ayo, silakan. Jasmine Jahara Siregar. Nurwita. Mana pendapatnya Afriza Rahayu? Dea, Rima, mana ini suaranya? Keempat apa? Ya, Iqbal keempat. Ya. Nah, yang lain dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah berada di urutan keberapa dalam tata urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia? Urutan ke-7, Pak. Urutan ke-7 itu peraturan apa? Urutan urutan daerah apa, Pak? Peraturan daerah, Pak. Perda. Pak. Nah, ke-7 yang lain, nah, Iqbal ke-7 yang lain nggak ada. Inilah memang kekurangan dari sistem belajar online ya kan. Nah, cuma Iqbal saja nih yang ada tanggapannya, yang lain idem. Ya. Nah, peraturan daerah di dalam tata urutan perundang-undangan berada pada urutan ke-6 dan ke-7. Jadi tidak hanya ke-7, tetapi urutan ke-6 juga. Di mana urutan ke-6 itu merupakan peraturan daerah provinsi, sedangkan urutan ke-7 adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, jadi harus dibedakan, bukan ke-7 saja dia, tetapi urutan ke-6. Karena ada provinsi dan ada kabupaten kota. Nah, jadi Perda provinsi dan ke-7 Perda kabupaten atau kota. Nah, kabupaten atau kota ini sama kedudukannya di dalam tata urutan perundang-undangan. Nah, selain memiliki kelebihan, desentralisasi juga memiliki kekurangan ataupun kelemahan. Saya mengambil ada lima kelemahan daripada desentralisasi. Yang pertama, karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Nah, kenapa? Karena sudah ada pemerintah di bawah pemerintah pusat dan masing-masing memiliki tugas untuk membuat sistem ataupun organisasi pemerintahannya. Kan pada pertemuan yang lain kita lihat bahwa desentralisasi ini juga berkaitan dengan organ pemerintahnya. Jadi semakin banyak organnya, maka semakin banyak ya kan tugas yang akan diberikan kan gitu. So, dari gubernur ke
wali kota atau bupati, bupati atau wali kota kepada kecamatan, misalnya kecamatan kepada desa atau kelurahan. Nah, desa atau kelurahan kepada dusun atau lingkungan dan seterusnya. Nah, jadi semakin banyak tingkatan di bawahnya, maka akan lama prosesnya. Misalnya dalam mengurus identitas, ya kan dari dusun dulu, dusun ke desa misalnya, atau ke kepala lingkungan, dari kepala lingkungan ke lurah atau ke kepala desa, ya kan. Nah, dari situ ke camat, kan gitu dia, misalnya ketika memerlukan data. Nah, jadi ada banyak tingkatan yang harus dilalui dalam memperoleh pelayanan publik. Nah, ini juga menjadi satu kelemahan daripada desentralisasi, ya kan, karena semua harus mulai dari bawah, ya kan, seperti SPBU dimulai dari nol ya katanya. Nah, yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Nah, artinya setiap daerah pasti memiliki aturannya yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi kebiasaan setempat, kan gitu. Nah, ya sehingga ketika satu peraturan itu tidak berlaku secara umum, nah maka juga pemerintah pusat agak kesulitan untuk memberlakukan peraturan-peraturan tersebut secara nasional, ya kan. Misalnya dalam menentukan upah minimum, kemudian mengenai pajak dan sebagainya, sehingga harus eh, menimbulkan perbedaan-perbedaan yang menonjol, ya kan. Nah, kebijakan ini tidak bisa berlaku kepada daerah lain gitu. Nah, misalnya izin reklame, belum tentu izin reklame, retribusi reklame yang ada di Kota Medan itu sama dengan yang ada di Deli Serdang. Pasti beda untuk penghitungannya. Nah, inilah bermacam-macam kepentingan akan timbul gitu dia. Nah, seperti retribusi parkir, ada kelasnya. Nah, berbeda juga dengan di daerah Deli Serdang ataupun Binjai Langkat. Nah, mengakibatkan timbulnya bermacam-macam kepentingan dan daerah. Dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Nah, artinya ya daerah tersebut merasa kebijakannya lah yang paling baik. Dia menyatakan daerah ini adalah daerah yang paling baik, role model daripada daerah-daerah yang lain. Kan kita lihat bisa setiap tahunnya pemerintah membuat satu kejuaraan atau memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang misalnya bersih, kemudian pengelolaannya baik dan sebagainya. Nah, sehingga mengakibatkan nantinya menyatakan daerah lain itu daerah tertinggal ataupun daerah yang tidak berkembang seperti daerahnya. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah yang harus dihindari, ya kan, supaya tidak timbulnya fanatisme. Nah, ini salah satu kelemahan daripada desentralisasi, ya kan, di samping kelebihan-kelebihannya juga cukup banyak. Kemudian keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.
Nah, karena bisa jadi undang-undang mengharuskannya A, tapi di daerah tersebut tidak memungkinkan kebijakan itu diterapkan. Nah, sehingga membuat satu keputusan yang lain yang harus dikaji berdasarkan eh, kondisi kebiasaan. Nah, kalau secara sentralisasi tadi sama semuanya, tidak melihat suku bangsa ataupun kebiasaan dari satu masyarakat. Nah, sedangkan dalam desentralisasi ya keputusan itu harus melihat dari kondisi sosiologis dan antropologis. Bentar ya. Kalau enggak, putar praktiknya aja yang kemarin. Bilang kalau mau ngambil perkasa mau kamu sama oke. Saya nggak bisa ngasih. Kalau yang kamu itu di luar, saya ambil saya lagi. Ini parah. Juga cuma diikuti. Itu setelah itu tapi enggak enggak itu kan praktiknya sudah apa? Kita belum ada praktik sudah
Iya. Pagi yang 10, setengah 10. Mau mana? Boleh? Boleh. Boleh, nanti tinggal buat apa? Bisa. Masih Zoom. Masih Zoom. Oke. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, ada sedikit yang dibahas. Nah, jadi kelemahan daripada desentralisasi tadi mendorong adanya keputusan diambil memerlukan waktu yang lama, ya kan? Karena setiap daerah pasti belum tentu dapat melaksanakan dari keputusan pemerintah daerah karena dilihat dari kondisi sosiologis antropologis di daerah tersebut, maka akan membebani masyarakat atau tidak. Nah, contohnya yang pernah terjadi itu pada masa Ibu Susi, ya kan, Menteri Kelautan dan Perikanan, terhadap alat tangkap, di mana di daerah Jawa, nah dibolehkan alat tangkap itu dengan menggunakan trol ataupun pukat. Nah, tetapi peraturan menteri ini untuk di daerah lain tidak berlaku gitu ya. Nah, inilah menunjukkan ya beginilah. Nah, yang kelima, diperlukan biaya yang lebih banyak. Artinya setiap daerah itu
kebijakan ataupun pembangunan yang akan dilakukan itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya setiap daerah anggaran yang diperlukan untuk pembangunan itu pasti berbeda. Apalagi kita lihat di akhir tahun ini, pasti setiap daerah akan membuat RAPBD untuk diajukan ke pemerintah pusat dalam anggaran RAPBN tahun 2023. Nah, terutama Ranperda terhadap pembangunan jangka menengah selanjutnya ataupun jangka panjang. Nah, inilah yang sangat memerlukan biaya, ya kan, dalam merumuskan satu peraturan daerah itu juga memakan biaya yang besar karena melibatkan banyak aspek, banyak tim, baik dari pemerintah daerahnya, kepala daerah khususnya, kemudian DPR dan masyarakat, ya kan, terutama dalam merumuskan naskah akademik yang memerlukan para akademisi dan praktisi untuk membahasnya. Nah, jadi setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan dan itu yang pasti akan terjadi dalam sebuah sistem pemerintahan yang akan dibangun. Nah, selain desentralisasi, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sistem dekonsentrasi, dengan konsentrasi. Nah, artinya bisa dilihat ini hanya dalam bidang-bidang tertentu saja untuk pelimpahan kewenangannya. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang pada pertemuan yang lalu, desentralisasi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kepada pemerintah daerah dalam hal dua kebijakan. Yang pertama kebijakan administrasi, yang kedua kebijakan politik. Ya kan itu kewenangan pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi. Akan tetapi dalam dekonsentrasi, pelimpahan kewenangan itu ataupun kebijakan itu hanya bersifat administrasi. Kebijakan politik tetap berada pada pemerintah pusat. Kan lihat diagram gambarnya, kebijakan administrasi yang turun ke bawah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini, yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi, bukan wewenang politik. Wewenang politiknya tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Misalnya gubernur di provinsi sebagai wilayah kerjanya dan kepala instansi vertikal di daerah sebagai wilayah kerjanya. Nah, pada zaman Orde Baru, pejabat pusat di wilayah negara adalah gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, kemudian wali kota, camat, lurah dalam kedudukan sebagai kepala wilayah. Di samping itu juga para kepala kanwil, kantor departemen, kantor cabang. Nah, itu merupakan instansi yang vertikal di bawahnya. Jadi vertikal dia tidak horizontal. Mereka adalah pejabat pusat yang ditempatkan di wilayah kerja masing-masing. Mereka hanya melaksanakan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pusat. Nah, jadi misalnya contohnya untuk urusan administrasi kependudukan, nah itu diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya.
Nah, kemudian untuk mengenai keuangan diberikan kepada otoritas jasa keuangan dan sebagainya. Nah, jadi dia vertikal dari atas ke bawah, bukan dari horizontal ke samping. Nah, dengan adanya hubungan vertikal ini menunjukkan pemberian kewenangan ini tidak bersifat secara mutlak. Artinya pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan ini masih harus berkomunikasi dengan pemerintah yang ada di atasnya dalam membuat satu kebijakan. Nah, kita bisa lihat dari pendapat beberapa ahli mengenai dekonsentrasi. Yang pertama dari Rondinelli mengatakan dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang, departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah. Nah, Harold mengatakan pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi atau field administration baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah atau tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal, serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya, sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Nah, ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh pejabat lokal itu adalah berdasarkan kewenangan, berdasarkan permintaan, keputusan dari pemerintah yang ada di atasnya ataupun pejabat di atasnya. Nah, bisa dikatakan bahwa tanggung jawabnya juga berada kepada pejabat yang memerintahkan tersebut. Ya kan, misalnya di dalam satu perusahaan, direktur memberikan perintah kepada manajer, kan gitu. Nah, semua yang dilaksanakan manajer itu merupakan keputusan dari direksi, bukan atas kewenangannya sendiri. Nah, dia tidak bisa membuat kebijakannya sendiri tanpa ada persetujuan dari direksi. Nah, inilah umpamanya di dalam sebuah perseroan agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, demikian juga di dalam pemerintahan, instansi-instansi terkait itu harus tunduk kepada pejabat daerahnya gitu ya. Tidak serta-merta ya mereka membuat satu kebijakan sendiri yang bertolak belakang dengan segala keputusan kewenangan yang dibuat oleh pemerintah yang ada di atasnya. Nah, ataupun pejabat daerahnya. Nah, jadi dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi, sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang memiliki pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing, atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Tanda bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat pusat yang bekerja di daerah adalah yang bersangkutan diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih oleh
rakyat yang dilayani. Karena itu pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, yaitu pejabat pusat, bukan pejabat rakyat yang dilayani. Sebagai konsekuensinya, maka pejabat daerah yang dilimpahkan wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat, bukan atas nama dirinya sendiri yang mewakili para pemilihnya. Nah, inilah definisi daripada dekonsentrasi. Nah, jadi dia bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemerintah yang ada di atasnya. Nah, jadi kenapa? Karena dia ditunjuk oleh pemerintah yang ada di atasnya, bukan dipilih oleh rakyat. Nah, sehingga seluruh tanggung jawabnya itu ada di pemerintah yang mengangkatnya, gitu dia, pejabat yang mengangkatnya. Nah, ada SK-nya, kan gitu. Dia berdasarkan bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan. Dia tidak bisa menciptakan tugas dan fungsi dan wewenangnya sendiri. Nah, semuanya sesuai arahan dari pejabat yang mengangkatnya. Tanggung jawabnya juga demikian kepada pejabat yang mengangkatnya. Nah, ketika yang melaksanakan daripada dekonsentrasi ini melakukan suatu pelanggaran ataupun tindakan-tindakan yang merugikan negara, maka pemerintah yang mengangkatnya juga bisa dilibatkan, terutama di dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, kenapa? Kepala daerah merupakan sebagai pemegang kekuasaan terhadap keuangan. Nah, sehingga ketika instansi yang ada di bawahnya ataupun kepala-kepala departemen, pejabat yang ditunjuknya ini melakukan membuat suatu kebijakan ataupun pembangunan, katakanlah demikian, maka dia harus melihat dulu apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ketika ini tidak sesuai, maka pejabat yang di atasnya juga bisa akan terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, jadi oleh karenanya pejabat yang mengangkatnya juga harus mengawasi jalan pelaksanaan administrasi negara ini yang dilakukan oleh pejabat yang ada di bawahnya. Nah, itu. Nah, sebelum ini kita lihat bagaimana kelebihan daripada dekonsentrasi. Nah, pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Nah, kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Kenapa disebut instansi vertikal? Karena berada di bawah kontrol langsung dari kantor pusat. Jadi instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai perpanjangan tangan dari departemen pusat. Nah, jadi harus ada pengawasan, kontrol langsung dari pemerintah yang ada di atasnya. Kan misalnya dari kementerian kepada cabang, departemen, instansi yang ada di bawahnya. Nah, gubernur kepada misalnya kepala bidang dan sebagainya, kepala dinas dan sebagainya. Nah, kenapa mereka melaksanakan administrasinya? Ketika salah administrasi, maka dalam hukum tata negara, segala yang dilakukan itu dibebankan kepada pejabat yang memerintahkan.
pejabat yang di bawahnya itu untuk melakukan satu pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi ketika nantinya saudara misalnya menduduki sebagai pejabat daerah harus dilihat dulu apakah pejabat yang saudara tunjuk untuk melaksanakan kegiatan administrasi ini benar-benar memiliki integritas yang baik apa tidak. Gitu. Loh, ya, kantor. Iya, kan semalam saya tanya, ini kok hanya ini aja katanya. Oh iya, siap, siap. Siap, siap. Oke, ya. Nah, jadi itu. Nah, apa kelebihan dan kekurangan daripada dekonsentrasi ini? Kelebihan daripada dekonsentrasi yang pertama adalah secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kenapa? Karena eh, apa yang dibuat tadi secara administrasi telah melihat dari kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun kebiasaan dari masyarakat sekitarnya. Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini secara administrasi bisa diatasi dengan baik. Kemudian secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat dan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. Nah, dengan adanya konsentrasi ini, pelaksanaan administrasi bisa lebih mudah. Kita lihat sekarang ini pemerintah pusat membuat satu kebijakan yang sangat mudah dalam sistem administrasi, tidak perlu lagi datang ke instansi terkait, langsung hanya menggunakan smartphone. Bisa melakukan permohonan-permohonan untuk administrasi. Nah, tapi ya ini kita lihat masih bisa difungsikan di daerah-daerah perkotaan yang memiliki jaringan internet. Nah, sedangkan di daerah pelosok, nah inilah yang harus secara ekonomis tadi, masyarakat daerah yang terpencil ini bisa juga menggunakannya gitu ya. Jadi jangan nantinya mempersulit lagi sekelompok orang, "Oh ini nggak bisa seperti ini, sekarang udah zamannya efisien dalam pelaksanaan administrasi." Nah inilah yang diharapkan secara ekonomis membantu masyarakat kecil khususnya dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan adanya dekonsentrasi diberikan oleh pemerintah yang ada di atasnya atau pemerintah pusat kepada pemerintah yang paling ada di bawahnya kan gitu. Nah, dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat. Ya kan? Nah, bisa jemput bola misalnya kan sekarang pemerintah menggunakan misalnya dalam membuat UMKM. Nah, maka instansi dari dinas terkait perindustrian dan perdagangan datang ke setiap kelurahan. Nah, mereka membantu ada posnya, membantu masyarakat-masyarakat yang ingin membuat izin UMKM. Nah, jadi dengan mudah diberikan pelayanan dan bisa langsung
memberikan pemahaman bagaimana keuntungan dalam membuat UMKM ini. Nah, yang keempat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Nah, jadi apa yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah pusat bisa dilaksanakan secara tepat sasaran ataupun secara cepat, kan gitu. Dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Nah, dalam arti kata dengan peningkatan pelayanan ini pasti rakyat akan memberikan kepercayaan yang besar kepada pemerintah pusat karena adanya tindakan yang efektif ataupun yang efisien dalam penyelenggaraan administrasi negara. Nah, selain daripada kelemahannya, ya mungkin nggak kelebihan. Nah, kelemahannya ini terkadang terjadinya kesewenang-wenangan daripada pemerintah yang dituju ya, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, selain itu tidak adanya kesesuaian daripada kebijakan yang diberlakukan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya. Nah, selanjutnya apa perbedaan dari desentralisasi dan dekonsentrasi? Nah, kita lihat desentralisasi yang pertama menciptakan daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah. Kan? Nah, yang kedua, desentralisasi memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi di daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi hal yang ada adalah batas-batas wilayah kerja atau jabatan atau administrasi, bukan batas-batas wilayah, tapi kalau dekonsentrasi wilayah kerja dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Gitu ya. Jangan ada kelurahan, ya kan, hanya untuk kelurahan ini. Nah, yang ketiga, penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi, sedangkan dekonsentrasi hanya pelimpahan wewenang di bidang administrasi. Keempat, hal-hal yang diserahi wewenang politik dan administrasi adalah daerah otonom, sedangkan hal-hal yang diberi limpahan wewenang adalah perangkat atau pejabat pusat. Jadi bukan daerahnya, tetapi pejabatnya yang ditunjuk untuk melaksanakan dekonsentrasi. Makanya konsentrasi dia hanya dalam bidang tertentu saja, tidak banyak bidang dan wilayahnya juga lebih kecil daripada desentralisasi. Yang kelima, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi tidak menimbulkan otonomi daerah. Nah, keenam, daerah otonom berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat. Hubungannya adalah antar organisasi publik. Sedangkan dekonsentrasi, wilayah administrasi berada dalam hierarki organisasi pemerintah pusat. Hubungannya adalah intra organisasi. Di dalam kan gitu. Kalau desentralisasi hubungannya berada di luar. Kenapa? Ada kebijakan politik yang menjadi kewenangan daripada pemerintah daerah. Sedangkan dekonsentrasi tidak ada kebijakan politik yang diberikan. Yang ketujuh, wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenang yang dimiliki presiden dan para menteri. Nah, sedangkan dekonsentrasi, wewenang pemerintahan yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi
pengawasan, transtip, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis. Nah, ke-8 pembiayaan dari APBD, sedangkan dekonsentrasi pembiayaannya dari APBN. Nah, jadi ini perbedaan dari desentralisasi dengan dekonsentrasi. Nah, selain daripada sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi, satu asas dalam pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 18, ya, pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Kan itu dia. Nah, apa itu tugas pembantuan? Nah, di Belanda diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Nah, tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, ya kan, tugas pembantuan atau medebewin sering disebut tugas pembantuan. Nah, berbeda pendapat dengan ahli Kusuma Atmaja mengatakan bahwa medebewin atau Zelfebestur sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari yang tingkatannya lebih atas. Daerah-daerah tersebut diberikan tugas pembantuan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan Medebuin tersebut, urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat atau daerah yang lebih atas. Tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan. Hanya saja cara daerah otonom, penyelenggaraan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri. Daerah otonom tidak berada di bawah pemerintah, juga tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi. Nah, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari kewenangan provinsi kepada kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik. Nah, yang kedua bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Nah, jadi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota melalui tugas pembantuan, kan gitu, menjadi kewenangan provinsi kepada daerah. Nah, menurut Ateng Sarifuddin, dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan ini adalah yang pertama,
keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah, udah khususnya dalam mengakses ataupun untuk mengakomodir keinginan-keinginan daripada masyarakat di wilayah yang lebih bawahnya ataupun kabupaten kota ataupun desa. Yang kedua, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikut sertakan pemerintah daerah. Yang ketiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Nah, jadi ini dia pertimbangannya, kan ada kebutuhan masyarakat misalnya dalam keadaan mendesak, misalnya akses jalan, ya sekarang kondisinya banjir kan gitu. Nah, harus misalnya ada bantuan, misalnya dari satu desa ke desa yang lain biasanya melalui jembatan ini, namun karena bencana jembatannya menjadi rubuh. Nah, sehingga ini bisa diberikan tugas pembantuan ke daerah tersebut untuk mengambil keputusan dalam perbaikan tanpa harus menunggu kebijakan atau keputusan dari pemerintah yang ada di atasnya, karena dalam keadaan mendesak, kan gitu. Karena apabila akses ini tidak diperbaiki, maka ekonomi masyarakat sekitar bisa terhambat, ya kan, karena harus melakukan, mutar ke, jauh arah, kan gitu. Nah, tugas pembantuan merupakan satuan pemerintahan yang mempunyai kewenangan tertentu, dapat menugaskan kepada pemerintahan yang lebih bawah. Misalnya pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 mempunyai kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, keuangan dan moneter dan agama. Nah, pemerintah pusat dapat memberikan tugas kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Nah, misalnya juga pemerintah provinsi mempunyai kewenangan di bidang pendidikan. Nah, pemerintah provinsi dapat memberikan tugas tersebut kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Nah, misalnya juga ke pemerintah kabupaten kota mempunyai kewenangan di bidang pendidikan. Nah, mereka dapat memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Nah, demikianlah seterusnya untuk tugas pembantuan itu. Nah, bisa dilihat dari nih gambar tugas pembantuan, ya kan dari segi ini politik, ini dari segi administrasinya, ya kan segala dari pusat provinsi, provinsi ke kabupaten kota kepada desa. Nah, pusat kepada provinsi, pusat kepada kabupaten kota atau provinsi kepada desa, kan itu. Provinsi kepada kabupaten kota, provinsi kepada desa, kabupaten kota kepada desa. Nah, seperti itulah sesuai dengan jenjang kedudukan mereka. Nah, di mana pihak yang diberi tugas dalam tugas pembantuan adalah kepala daerah atau kepala desa, sedangkan yang melaksanakan adalah perangkat daerah atau perangkat desa. Kemudian perangkat daerah atau perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala daerah atau kepala desa, dan kepala daerah atau kepala desa bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan tugas. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah atasan oleh pemerintah bawahan dan seterusnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberi penugasan tersebut. Untuk itu sumber biayanya bisa berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan ataupun yang ingin bertanya? Saya absen dulu ya. Tadi kalau nggak salah si Ahmad Taufik ada ya masuk?
Oh beda ya, Taufik Arif ya. Ahmad Taufik. Izin sakit. Andre Yos Purba. Lagi di mana posisinya? Lagi di rumah, Pak. Oke. Bayu Laksono. Salam. Masuk. Bayu Laksono. Wah, langsung bos yang turun wah. Baik kerja nih. Hah? Enggak lagi online. Oh, kuliah. Iya. Mana bosmu? Di dalam ruangan. Mana yang ngurung mana? Mana? Itu yang tengah itu. Enggak yang ini. Yang besar ini. Ini. Nah. Bayu Laksono ada. Dea Sabani. Hadir, Pak. Kasih ya. Oke. Oke, Bang. Tunggu ya. Dwi Aprianti baru bangun. Hadir, Pak. Oke, mohon maaf ada tamu sebentar. Elizabeth Aprianti. Jasanta Sinuraya. Hadir, Pak. Jasmine Zahra. Ada? Nggak ada ya? Jonathan Duha. Kevin Bryan. Mohon dilihat juga di daftar apa yang on ada apa enggak. Fikri Akbar. Hadir, Pak. Baik, Muhammad Iqbal Setiawan tadi ada. Muhammad Iqbal Shah. Siap, hadir, Pak. Mutiara Alia. Hadir, Pak. Novianti Veronica. Hadir, Pak. Nurwita. Hadir, Pak. Ridwi Afriza. Hadir, Pak. Rima Wulandari. Hadir, Pak. Sonia Prahma. Hadir, Pak. Taufik Arif. Hadir, Pak. Yoga Pratama. Hadir, Pak. Zeki Armanda. Ada? Nggak ada. Oke, jadi apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mengingat ada tamu saya sebentar, harus saya jumpain. Bagaimana, sepakat untuk perkuliahan kita akhir pada hari ini? Oke, sepakat berarti ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semuanya sampai jumpa lagi pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan ke-7 masih dalam perkuliahan online. Sampai jumpa kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.